Om Swastiastu, hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Media edukasi komik digital berbasis pendekatan kontekstual, topik siklus air, kelas 5, tema 8, lingkungan, sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungannya, oleh Igede Yuda Swandinata dengan NIM 1911031275, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, FIP Undiksa. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak komik digital, siswa dapat menguraikan pengertian siklus air dan tahapan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak komik digital, siswa dapat menjelaskan kegiatan manusia dalam kehidupan nyata yang dapat mempengaruhi proses siklus air dengan benar. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan menyimak komik digital, siswa dapat menerapkan cara menjaga siklus air dengan benar. Petunjuk penggunaan komik digital. Yang pertama, mulailah menyimak komik dari awal yang memuat judul dan identitas komik digital. Yang kedua, bacalah balon kata yang muncul pada setiap tokoh atau karakter berdasarkan nomor yang terletak di bagian pojok balon kata pada komik digital. Yang ketiga yaitu simak dan pahami percakapan antar tokoh atau karakter. Yang keempat, kerjakanlah soal evaluasi yang tersedia pada bagian akhir media komik digital. Pengenalan karakter. Halo, saya adalah Pak Sony. Yang kedua yaitu, hai teman-teman, saya Wahyu. Yang ketiga, perkenalkan, saya Dharma. Yang keempat, hai teman-teman, saya Anyar. Pada suatu pagi di hari Minggu, SDN 1 Desa Jati mengadakan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan pada saat hari libur di areal lapangan yang berada di SD Negeri 1 Jati yang melibatkan murid kelas 5. Wahyu dan Dharma merupakan siswa kelas 5 SDN 1 Jati. Di hari Minggu bertepatan dengan hari libur semester liburnya, mereka menyempatkan diri untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan di SD Negeri 1 Jati. Dikarenakan rumah Wahyu dan Dharma berdekatan, Wahyu mengajak Dharma untuk berangkat bersama berjalan kaki menuju SDN 1 Jati, tempat diadakannya ekstrakurikuler. Ketika dalam perjalanan, mereka berdua berbincang-bincang dikarenakan rumah Wahyu dan Dharma berdekatan. Wahyu mengajak Dharma untuk berangkat bersama berjalan kaki menuju SDN 1 Jati, tempat diadakannya ekstrakurikuler. Ketika dalam perjalanan, mereka berdua berbincang-bincang. Hai Dharma, ekstra apa yang kamu ikuti hari ini? Ekstra yang saya ikuti yaitu catur, Wah. Kalau kamu ekstra apa, Wah? Aku ekstra sepak bola. Bapak saya nyuruh mengikuti ekstra tersebut, Dar. Baguslah. Ayo kita bergegas, Wahyu. Sesampainya mereka di area lapangan sekolah, mereka melihat Pak Sony dan Anyar sudah di sana. Lihat, di sana ada Anyar dan Pak Sony juga, Dar. Mari kita bergabung dengan mereka. Mari, Wahyu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Hai Wahyu dan Dharma, aku dari tadi nungguin lo. Maaf Nyar, kami berdua asing ngobrol tadi ketika berjalan. Anak-anak, ayo segera ikuti ekstra yang kalian pilih. Langit sudah mulai mendung, kayaknya mau turun hujan nih. Mereka berempat berbincang-bincang di area lapangan sekolah. Namun langit mulai gelap dan suara gemuruh mulai terdengar. Anak-anak, segera ikuti ekstra yang kalian pilih ya sebelum hujan turun. Baik Bapak. Kegiatan ekstrakurikuler pun selesai dilaksanakan. Namun sebelum mereka kembali ke rumahnya masing-masing, hujan mulai turun dan perlahan deras. Sembari menunggu hujan reda, mereka berempat berteduh di tempat parkiran sekolah tersebut. Nah, anak-anak, di sini dulu kita berteduh sambil kita menunggu hujan reda. Wah, hujannya deras juga ya. Air mulai bergenangan di mana-mana.
melihat air yang banyak ini, apakah kita manusia selalu membutuhkan air? Pastinya Nyar, kita kan selalu menggunakan air, misalkan mandi, minum, mencuci baju, dan masih banyak lagi. Kamu benar Dharma. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ingin Dharma tanyakan Pak, kita selalu menggunakan air, namun mengapa air selalu tersedia di bumi? Nah, air selalu tersedia di bumi karena mengalami suatu proses yang dinamakan siklus air. Apa itu siklus air Pak? Apakah hujan yang terjadi sekarang ini merupakan siklus air Pak? Benar, Dek. Siklus air merupakan perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Berkenaan dengan itu, siklus air terjadi melalui beberapa tahap, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Waduh, banyak juga ya. Apa kalian ingin tahu bagaimana prosesnya? Iya Pak, kami ingin mengetahuinya. Wah, kalian sangat bersemangat. Bagus. Namun sebelum itu, Bapak ingin mendengar jawaban kalian. Coba sebutkan sumber air yang kalian ketahui. Sungai Pak. Danau Pak. Laut Pak. Kalian anak yang pintar dan sangat cepat menjawab. Proses siklus air dimulai dari menguapnya air dari berbagai sumber air seperti air laut, sungai, danau, waduk, dan tumbuhan karena pengaruh panas dari sinar matahari yang disebut dengan tahap evaporasi atau penguapan. Saya selama ini belum tahu Pak kalau tumbuhan bisa mengeluarkan air. Maksudnya seperti ini hanya secara alamiah tumbuhan mengalami kehilangan air atau melepaskan air melalui penguapan. Proses melepaskan air pada tumbuhan ini disebut tahap transpirasi. Wah, hebat ya. Lalu bagaimana selanjutnya Pak? Proses penguapan air yang berasal dari berbagai sumber air tersebut kemudian membentuk awan. Setelah itu awan yang sudah terbentuk akan tertiup angin hingga berkumpul di atmosfer. Karena awan semakin naik, posisinya semakin tinggi, maka suhu awan akan semakin dingin. Awan tersebut akan berubah menjadi titik-titik air yang disebut dengan tahap kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran yang lebih tinggi. Awan yang sudah terlalu padat dengan titik-titik air tidak sanggup lagi menahan beban air, kemudian akan turun menjadi hujan yang disebut dengan tahap presipitasi, seperti hujan yang terjadi sekarang. Air hujan yang turun kemudian meresap ke tanah dan sebagian lagi mengalir ke dataran rendah seperti sungai, danau, waduk, dan lautan yang disebut dengan tahap infiltrasi. Terjadilah proses siklus air yang berlangsung secara terus-menerus. Pak Sony, saya ingin bertanya, jika proses siklus air teratur, kenapa bisa terjadi banjir seperti di kota-kota luar sana Pak? Pertanyaan yang bagus Dharma. Sebelumnya ada yang tahu tidak kegiatan manusia yang dapat memicu terjadinya banjir? Saya Pak, penebangan pohon Pak. Kebiasaan membuang sampah sembarangan Pak. Betul sekali anak-anak, siklus air adalah suatu kejadian yang terjadi secara alamiah. Akan tetapi manusia dapat mempengaruhi siklus air tersebut. Kegiatan yang dilakukan manusia dapat mempengaruhi atau mengganggu proses siklus air. Contohnya yaitu kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air adalah yang pertama, penebangan atau pembakaran hutan secara liar yang dapat mengurangi tempat meresapnya air dan berkurangnya kadar transpirasi akibat ditebangnya pohon. Yang kedua, semakin banyaknya pembangunan jalan aspal atau beton yang menutup tanah sebagai tempat penyerapan air. Yang ketiga, membuang limbah atau sampah air. Hal
tersebut bisa menyebabkan air yang tidak sehat untuk dikonsumsi, membawa penyakit, membunuh tumbuhan dan hewan, bahkan terjadinya hujan asam. Yang keempat, menggunakan air secara berlebihan. Air bersih diambil dari bawah tanah. Jika air diambil secara berlebihan, maka penguapan air dari tanah akan berkurang dan mengurangi curah hujan. Dari itu, kita sebagai manusia hendaknya jangan berbuat yang Bapak jelaskan tadi ya, seperti tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, dan jangan menggunakan air secara berlebihan. Mari kita gunakan air seperlunya saja. Baik Bapak. Nah, mohon maaf Pak, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keberlangsungan siklus air Pak? Nah, yang pertama dapat kita lakukan adalah menggunakan air secukupnya. Pentingnya menggunakan air secukupnya agar tidak banyak air bersih terbuang sia-sia. Maka dari itu penting untuk menghemat air. Kurangi aktivitas seperti mandi dengan boros air, mencuci kendaraan dengan memboros air, maupun lupa mematikan air keran setelah tidak digunakan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Pentingnya membuang sampah pada tempatnya adalah untuk menghindari terjadinya banjir. Yang ketiga, menanam pohon kembali atau reboisasi. Pentingnya kegiatan ini adalah untuk menghindari penebangan liar agar terdapat sumber resapan air yang benar. Hal itu akan mengurangi terjadinya banjir. Oleh karena itu penting untuk melakukan penghijauan dengan cara menanam tanaman. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari air seperti limbah sabun dan lainnya. Jika kita tidak menjaga keberlangsungan siklus air, apa yang akan terjadi Pak? Jika kita tidak menjaga keberlangsungan siklus air, maka yang akan terjadi adalah beberapa bencana. Yang pertama adalah terjadinya kekurangan pasokan air bersih. Yang kedua, akan terjadi banjir seperti yang Made katakan. Yang ketiga, ada penyakit dan berbagai bencana yang akan dialami oleh makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia yang akan mengalami bencana, tetapi makhluk hidup lainnya juga. Seperti ketika kita membuang sampah atau limbah ke sungai, maka selain berdampak ke manusia, hal tersebut juga berdampak pada makhluk hidup lain seperti ikan dan tumbuhan yang akan mati karena terracun akibat ulah manusia tersebut. Itu tidak boleh terjadi. Mari kita bersama jaga lingkungan kita. Dari kita untuk kita dan semua. Hujan kian mereda dan langit mulai terang. Lihat, hujan sudah reda. Ayo anak-anak, kita kembali ke rumah masing-masing. Bapak selaku orang tua dan perwakilan pembimbing ekstra kalian mengucapkan terima kasih karena sudah datang mengikuti ekstrakurikuler. Sama-sama Pak, terima kasih juga ilmunya hari ini Pak. Terima kasih Bapak. Mereka pun meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Selain Wahyu, Dharma, dan Anyar melakukan ekstrakurikuler, mereka juga mendapat pembelajaran mengenai siklus air dan memberikan edukasi mengenai menjaga keberlangsungan air yang mencakup materi pendekatan kontekstual dari Pak Sony, yaitu warga sekaligus perwakilan guru ekstra. Nah, kesimpulan dari media edukasi komik digital ini, yang pertama siklus air melalui 5 tahapan, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Yang kedua, kegiatan manusia dapat mempengaruhi proses siklus air seperti contohnya penebangan pohon secara liar, menggunakan air bersih secara berlebihan. Yang ketiga, kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proses siklus air yaitu membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi. Kalian sudah belajar mengenai siklus air. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami topik siklus air ini, kalian akan diberikan beberapa pertanyaan. Tuliskanlah pertanyaan berserta jawaban di buku tugas kalian. Yang pertama, air laut, sungai, dan danau mengalami penguapan karena sinar matahari disebut dengan peristiwa. Yang
Yang kedua, tuliskanlah 5 tahapan proses siklus air. Yang ketiga, air yang jatuh ke daratan sebagian besar terserap ke dalam tanah dan sebagian lagi mengalir ke daratan rendah seperti sungai, danau, waduk, dan laut. Proses ini disebut dengan. Yang keempat, bagaimana cara menjaga keberlangsungan air. Yang kelima, sebutkanlah 3 kegiatan yang harus kalian lakukan untuk menjaga siklus air. Selamat mengerjakan ya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Kadek Suranate SPD MPD Kons dan Bapak Kadek Yudiane SPD MPD dan seluruh pihak yang membantu sehingga media ini dapat terselesaikan.